Duh, dah. Assalamualaikum Bu Muntas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini Bu? Ya alhamdulillah sehat, tapi masih batuk-batuk, Bu. Masih kurang terlalu fit sih pokoknya. Oh iya begitu ya. Kayaknya saya melihat ada sesuatu di wajah Ibu, kayaknya Ibu murung ya pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya benar sekali, yang pertama karena kurang sehat, yang kemudian yang kedua ya, ada sedikit masalah, yang mengganggu pikiran gitu, Bu, terutama untuk urusan Iya. pekerjaan sih sebenarnya ini. Oh begitu ya. Iya, jadi Iya. alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Bu Muntas. Apa kira-kira rencana Ibu terhadap pertemuan kita hari ini? Ya sebenarnya saya banyak harapannya bisa ketemu Bu Mevi, biar bisa punya teman sharing, kemudian, bisa sedikit memberikan penguatan terhadap apa yang saya pikirkan selama ini apakah benar, betul, dan ya ada solusi untuk, yang menjadi beban pikiran saya, untuk permasalahan yang saya hadapin, kira-kira itu, Bu. Oh iya, kira-kira apa Bu, permasalahan yang mengganjal Ibu Muntas sehingga, Ibu menjadi kepikiran dan merasa terbebani? Iya, karena di sekolah kan saya punya amanah besar ini untuk ngurusin guru-guru gitu kan ya, Mhm. terkait pembelajarannya. Dan yang menjadi fokus utama pembelajaran di sekolah itu adalah bagaimana guru-guru bisa mengajar, dengan tuntutan yang terbaru, yaitu pembelajaran Mmm, menggunakan diferensiasi. Nah, namun yang saya hadapi adalah, ternyata, tidak semudah yang kita bayangkan ya, masih mhm. banyak guru-guru yang belum belum dibilang belum tahu sih dia udah familiar, tapi belum bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, gitu. Masih hanya sedikit yang memang sudah paham betul dan melaksanakan, tapi sisanya masih banyak yang belum melaksanakan, itu, Bu. Mhm. Oh, jadi tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang, terbaru gitu ya. Nah, menurut Iya. Ibu dari pertemuan kita hari ini, bagaimana ukuran keberhasilannya, Bu? Seandainya, dengan kita berbicara, dengan kita berkomunikasi ini, Bu? Ya, ukuran keberhasilannya adalah ya kalau saya dapat solusi gitu ya, saya bisa Mhm, memantapkan diri karena nggak mungkin mundur kan terhadap pekerjaan yang kita hadapi dan saya mhm, butuh, apa ya, penguatan mhm. agar saya bisa melakukan satu aktivitas yang berarti sehingga permasalahan saya itu bisa selesai gitu terhadap guru-guru yang Oh, masih tadi. iya. Oke, baik, Bu. Kira-kira apa fokusnya, Bu, dari pertemuan kita hari ini? Fokusnya adalah itu tadi, bagaimana tantangan saya menyelesaikan permasalahan di sekolah, yaitu, supaya guru-guru ini, eee, punya cara yang bisa kita lakukan untuk bisa paham dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, itu fokusnya ke sana. Mhm, mhm, mhm. Nah, dari, yang disampaikan oleh Ibu tadi, kira-kira ada nggak hal penting yang harus, Ibu, titik tekankan dalam permasalahan Ibu tadi? Iya, jadi, sebenarnya permasalahannya bersumber daripada, guru-guru yang masih belum percaya diri ya, Mhm, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka sudah tahu ilmunya, tapi masih mhm, bingung gitu dan saya rasa mmm, sumbernya adalah karena kurang percaya diri, begitu mhm, banyak teori sana sini, ada yang bilang A, ada yang bilang B, kemudian mereka takut untuk mencoba. Ya, oh begitu, tahu tapi nggak apa namanya, nggak sulit untuk mencoba. Karena saya rasa kan kita itu, tahu kalau sudah mencoba. Nah, jadi mhm, kebanyakan dari guru-guru itu cuma bilang, "Gimana caranya? Kok belum kebayang, kok sulit diterapkan di pembelajaran saya?" Gitu. Karena saya ngajar mhm, matematika, ini mhm, susah implementasinya, tapi mhm, mereka belum mencoba. Nah, itu jadi mhm. percaya dirinya yang belum ada dari, guru-gurunya. Mhm, selain percaya percaya diri Bu, kira-kira ada nggak hambatan terbesar yang Ibu rasakan untuk, mengatasi permasalahan itu? Ya, hambatan terbesarnya adalah mungkin karena mereka kurang, melihat di lapangan ya.
Jadi belum ada Mhm. contoh yang real bagi mereka. Jadi, Mhm. hanya dengar aja, hanya tahu aja Mhm. teori-teorinya, oh pembelajaran diferensiasi itu ada A, B, C, ciri-cirinya begini, Mhm. kemudian definisinya, contohnya hanya disebutkan tapi belum melihat langsung. Nah itu Mhm. hambatan terbesar dan, Mhm. hambatan saya juga adalah, bagaimana menghadirkan pembelajaran diferensiasi yang nyata yang bisa dicontoh oleh guru gitu kan. Jadi Mhm. referensi, kurang direferensi, model-modelnya Mhm. seperti apa, pelaksanaan secara realnya, nah itu yang jadi hambatan terbesar sebenarnya. Mhm. Mhm. Iya, berarti ada berapa hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira terbayang nggak Bu, bagaimana solusinya terhadap hambatan yang Ibu sampaikan tadi? Ya itu tadi ya, yang karena hambatan pertama percaya diri, maka Mmm. solusinya adalah ya, meyakinkan mereka bahwa ini tidak mudah tidak sulit gitu ya, Mhm. mudah mudah dan mungkin untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, rasanya, yang harus diberikan ke guru-guru adalah, contoh nyata gitu ya, artinya bisa jadi nanti nggak hanya pelatihan-pelatihan gitu, karena, Mhm. pelatihan itu workshop ibaratnya itu sudah diberikan, tapi memang belum sampai ke benar-benar memperagakan gitu ya kepada mereka, "Ini Mhm. loh contoh pembelajaran berdiferensiasi." Nah jadi, Mhm. Mhm. eee, ya itu tadi yang menjadi apa namanya, yang harus dilakukan adalah itu tadi, mengadakan satu benar-benar praktik ya, praktik pembelajaran berdefinisi dan mereka lihat gitu, sehingga mereka terbayang, nah seperti itu, Ibu. Kalau Mhm. itu kalau Mhm. menurut saya Mhm, iya, baik. Nah, berarti ada 2 solusi yang Ibu pikirkan bisa menjadikan, jalan keluarnya ya, Bu. Nah, kira-kira dari solusi itu, Bu, ada nggak konsekuensinya terhadap, yang Ibu pikirkan solusinya tadi? konsekuensinya adalah ya yang pertama adalah itu tadi ya, kalau percaya diri mungkin nggak terlalu besar konsekuensinya, cuman Mhm. yang kedua itu loh yang menghadirkan benar-benar pembelajaran berdiferensiasi ya konsekuensinya, sulit untuk menghadirkan itu, berarti butuh banyak effort ya, butuh banyak kerja kerja keras, usaha dari Mhm. saya misalkan sebagai Mhm. penanggung jawab untuk Mhm. benar-benar bisa meramu ya, meramu sebuah Mhm. kegiatan, kemudian bisa menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi itu dari berbagai aspek, dan mungkin Mhm. benar-benar menampilkan satu contoh guru yang apa, yang harus benar-benar mengajar. Nah itu konsekuensinya. Jadi konsekuensinya adalah, kerja keras ya, kerja keras supaya Mhm. bisa menghadirkan itu semua. Mhm. Itu Dan jadi itu, hambatan. dari diri Ibu yang harus kerja keras meramu atau Iya, mengkonsep benar. acara itu, ya Iya. biar berdampak pada, guru-guru itu. Nah, kalau diukur nih Bu dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira, di skala berapakah solusi dari Ibu tadi yang Ibu sampaikan untuk mencapai tujuan Ibu? Mungkin di skala 8 sampai 9, tapi saya maunya sampai di skala 9 gitu. Skala Artinya apa 9. ya, mungkin bisa dari bisanya itu skala 7, 8, tapi saya pengennya di skala 9 gitu. Skala 9, iya mudah-mudahan Iya, tercapai ya Bu di skala 9. Nah, makanya harus kerja keras. iya, harus kerja keras ya ini ya. Terus, kalau seandainya di skala 9 berarti ada prioritas, prioritas yang akan Ibu dahulukan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kira-kira apa prioritasnya, Bu? Prioritasnya adalah saya harus mencari, lingkungan yang baik dulu, artinya lingkungan baik di sini adalah orang-orang yang bisa mendukung saya. Kan Mhm, guru banyak tuh orangnya gitu kan ya, iya, dan kalau saya yang bergerak sendiri mungkin agak sulit, mungkin saya akan mhm, mencari orang-orang yang bisa saya andalkan, mhm, diajak berdiskusi, kemudian dari lingkungan kecil itu, membuat satu project bersama ya, sehingga nanti orang inilah yang akan membantu ya. Artinya mhm, ya, prioritasnya adalah saya harus membuat tim kecil dulu ya, tim kecil oke, yang nanti akan bekerja, untuk, mhm, semua guru gitu, seperti itu. Jadi artinya saya iya. nggak mungkin bekerja sendiri. Oke. Nah, berarti itu bisa menjadikan juga strateginya ya, Bu, untuk menghadapi permasalahan Ibu tadi, dengan mengambil prioritas, membuat tim-tim kecil itu ya. Iya, betul. Nah, dari prioritas dan strategi itu kira-kira ukuran suksesnya bisa dicapai bisa dikatakan sukses itu ketika apa, Bu?
Ya ketika tidak ada lagi kelompok-kelompok yang, merasa punya kendala. Ya tentu di sekolah, di setiap sekolah kan tuh ada kelompok-kelompok, artinya kelompok-kelompok di sini adalah rumpun-rumpun ya. Mhm Ada mhm. rumpun pelajaran ini, rumpun mata pelajaran itu, gitu kan ya. Nah artinya bagaimana setiap kelompok dari guru-guru, apakah itu perumpun ataupun per rekan sejawat, itu Mhm tidak ada kendala lagi. Artinya mereka nanti punya ketika ada kendala mereka punya teman sharing gitu kan ya, mhm yang mereka satu frekuensi gitu. Karena mhm kendala itu pasti akan selalu ada. mhm Nah, tinggal bagaimana menciptakan, suasana yang apa, yang mendukung gitu. Karena nggak mungkin mhm. kita menghindari masalah, nah tapi bagaimana menciptakan suasana yang, apa namanya, yang saling mendukung sehingga kalau ada kendala yang lain bisa support, seperti itu. Nah Mhm itu mhm. ukuran keberhasilannya. Iya, oke, baik sekali ya, Bu. Artinya kalaupun misalkan ada ukuran keberhasilannya, bagaimana kira-kira, untuk mengantisipasi, agar hambatan yang tadi muncul itu bisa terminimalisir, Bu, menurut Ibu? Ya, antisipasinya adalah, apa ya, itu tadi, antisipasinya adalah menguatkan kelompok-kelompok kecil tadi ya, Mhm misalkan mhm. saya punya tim gitu ya, tim Ya, tim kurikulum misalkan, nah mungkin penguatannya di sana. Artinya mhm tim kecil ini memang harus jadi tim hebat, yang mhm bisa meng-cover segala sesuatunya, sehingga nanti kalaupun ada masalah di bawah, itu saya tidak bergerak sendiri, tapi ada mhm orang-orang yang bisa membantu saya secara penuh gitu ya, mhm untuk mhm. menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran berdiferensiasi ataupun mungkin yang lainnya juga, kira-kira seperti Iya. itu. Iya, oke, berarti luar biasa ya, Bu. Mudah-mudahan dengan komitmen yang Ibu, buat, karena itu harus bersumber dari diri Ibu sendiri, untuk menjalani itu semua. Nah, kira-kira, Bu, apa, Bu, yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya ya alhamdulillah sudah punya teman sharing ya, karena memang ketika sudah ditumpah-tumpahkan gitu ya, terasa jauh Iya lebih baik, dan kemudian, perasaannya merasa sangat senang dan, yang bisa saya simpulkan bahwa ya segala sesuatu itu mungkin ya kan ya, apa kendala yang kita hadapin itu, mungkin kita selesaikan, hanya kadang kita itu hanya butuh untuk meyakinkan diri, "Oh memang ini yang harus saya lakukan," gitu kan ya, bahwa tidak tidak salah, dan, mhm tepatnya adalah seperti ini. Nah itu mhm kesimpulannya ya, artinya, saya punya apa, rencana yang, lebih matang sekarang mhm. setelah, banyak berdiskusi dengan Ibu Mevi. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang telah kita diskusikan tadi dapat realisasi dengan baik ya, Bu, ya. Nah, Iya. kira-kira, perlu nggak kita bertemu kembali, Bu, untuk tindak lanjut berikutnya terhadap komitmen yang sudah Ibu buat agar, bisa menjadikan refleksi kita bersama terhadap keberhasilannya? Ya tentu bisa Ibu, ya jadi masalahnya mungkin nggak akan selesai sekali ya, Iya saya akan tetap berharap ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, diskusi-diskusi atau sharing-sharing kecil selanjutnya, supaya bisa menindaklanjuti apa yang sudah saya lakukan, iya sebagai dampak dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. iya, alhamdulillah. Mungkin akan kita rencanakan kembali ya, Bu, ya, kita schedule-kan kembali dan mudah-mudahan, hasil kita berdua hari ini, diskusi kita berdua hari ini, bisa membawa hasil ataupun bisa membawa perubahan, bisa membawa solusi yang baik untuk Ibu Muntas. Ya, terima Iya. kasih Bu Muntas atas pertemuannya hari ini, semoga Ya, bermanfaat. terima kasih kembali Bu Ya, terima Mevi, kasih, senang bertemu dengan Ibu hari ini. sama-sama. Ya, wassalamualaikum.